Saya cuma ngingetin aja nih buat yang kemarin ngancam bunuh Pak Jokowi, terus berkata-kata buruk ke keluarga Pak Jokowi, ada masanya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Sebuah berita mengejutkan sekaligus mengkhawatirkan karena secara terang-terangan disampaikan di sosial media bahwa ada pihak tertentu yang mengancam Jokowi akan diancam untuk dibunuh. Mendengar ancaman serius demikian, maka pasukan relawan Jokowi yang menyebut dirinya sebagai Gerakan Pasbata atau pasukan bawah tanah Jokowi tidak tinggal diam, melainkan mereka akan mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan dan memburu pihak-pihak yang berusaha secara terang-terangan untuk mengancam Jokowi untuk dibunuh. Mereka telah mengantongi nama-nama yang menyebutkan atau menyerukan ancaman pembunuhan ini. Adapun pihak yang mengancam bunuh Jokowi dengan dasar dalil menggunakan dalil agama, yang dari pihak Gerakan Pasbata menganggap ini sebagai bentuk penistaan agama. Ya, Yang ini ada hal yang ingin disampaikan ke teman-teman media di Solo. Oke, saya menyampaikan ucapan terima kasih ke Pak Jokowi ya, 10 tahun pengabdian beliau. Makanya kita Pasbata hampir seluruhnya kumpul di Solo. Titiknya nanti sih kita masih belum tahu nih, nunggu arahan dari Bapak. Terus kalau lain-lain sih ya saya cuma ngingetin aja nih buat yang kemarin ngancam bunuh Pak Jokowi, terus berkata-kata buruk ke keluarga Pak Jokowi, ada masanya. Sekarang Pak Jokowi sudah menjadi warga masyarakat biasa. Jadi jangan bilang nanti kalau kita proses ini masih ada kriminalisasi, masih ada permainan-permainan di belakang itu. Ya kita ini sebagai masyarakat Indonesia harus pinter ya, bisa melihat pelaporan-pelaporan ini buat efek jerah, biar ya media kita ini kan bebas ya. Negara kita ini negara demokrasi, tapi demokrasi yang pinter, jangan membodohi masyarakat. Itu aja sih pesan saya. Terkait yang ancaman membunuh itu, apakah sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum atau gimana? Ini kita sudah ambil data-datanya, kita sudah ambil bukti-buktinya, dan yang kita kejar bukan hanya yang ngancem aja, bukan yang ngancem mau bunuh Pak Jokowi, itu pada saat beliau masih jadi presiden ya, tapi yang menyediakan tempat dan memfasilitasi. Nah, itu nanti akan kita kejar juga, biar negara ini adem, ayem, tentrem lah. Kita harus tahu terima kasih kepada Pak Jokowi kan, sudah banyak membantu negara kita. Terlepas ada kurangnya, namanya juga manusia, pasti ada kurangnya. Mulai sekarang saya cuma minta udahlah stop nyinyir-nyinyirin beliau, udah stop. Beliau sudah, biarkan beliau beristirahat di Solo dengan santai, tenang, nikmatin, mungkin ajak cucunya jalan-jalan biar nggak kepikiran lagi urusan negara ya kan. Walaupun pasti beliau masih mikir lah urusan negara. Artinya menegaskan kembali berarti meskipun Pak Jokowi lengser, untuk urusan hukum terkait yang sebelumnya tetap lanjut ya? Lanjut dong. Kan kita nih biar tahu ya, masyarakat ini biar ngerti itu loh. Jangan jadi bahan goreng-gorengan oknum yang ada kepentingan. Dan mereka kan buat-buat gitu kan karena sesuatu ada di belakangnya gitu. Makanya dia goreng Pak Jokowi. Dan yang goreng juga ya, sorry bukan saya merendahkan ya, dibanding prestasi Mas Gibran selama di Solo ya nggak ada apa-apanya lah sama orang yang bisa ngomong tapi nggak bisa kerja, itu kan ya kita diamin aja. Cuman saya agak jengkel ketika udah bicara bunuh Pak Jokowi
dengan dalil ada Al-Quran di situ. Ini penistaan agama betul loh. Ya mungkin kawan-kawan media bisa menilai lah. Ada kok di YouTube-nya itu, masih ada tuh, saya sempat save. Kalau yang dilaporkan Pasbata ada berapa banyak? Yang lain? Kalau saat ini kita masih fokus di Mas Roy Suryo aja. Di Mas Roy Suryo ini saya juga nggak menyerang pribadi dia, nggak dendam atau jengkel ke pribadi, nggak. Biar masyarakat ini pinter nilai lah. Apa yang diucapkan sama beliau ini kan ahli telematika katanya, pinter di telematika ya kan. Bahkan kalau kita ingat-ingat lagi, mungkin teman-teman wartawan ingat pas lagi debat pilpres kapan hari kan. Nah dia ini buat statement yang ada 3 mic, yang nanti micnya ini ada yang bisikin lah begini-begini. Nyatanya itu kan nggak kebukti gitu loh. Nah sekarang nih saya minta ya buktiin gitu loh, buktiin ucapan dia ke Mas Gibran. Kalau ini akun dia 99,9% loh, berarti kan ini orang sakti Mandroguno berarti kan. Saya tahu. Masalah yang tadi yang ancaman pembunuhan itu ya, itu kapan sih itu munculnya, kapan dan di mana? Itu 3 hari sebelum Bapak purna tugas. Jadi saya tuh nggak sengaja nonton YouTube kan. Nah itu acaranya Refli Harun kalau nggak salah, bunuh Jokowi. Nah itu, wih kok begini, padahal beliau itu kan masih aktif sebagai kepala negara gitu loh. Kita boleh mengkritisi seseorang boleh, tapi kalau udah kayak gitu apa itu namanya kritis? Itu kan kebencian dari diri dia sendiri. Dia benci gitu loh sama bapak, sama keluarganya. Terus yang dilaporkan siapa si Refli? Nanti ada tim kuasa. Pasbata sebagai gerakan relawan dari Joko Widodo siap pasang badan menjadi pagar untuk melindungi Jokowi beserta dengan keluarganya. Apalagi ketika mendengar seruan agar Jokowi dibunuh, dan ini masih merupakan sebuah ancaman, tetapi ancaman ini diserukan oleh pihak intelektual dan bukan orang yang berpendidikan rendah, tetapi orang yang pernah juga duduk di kursi pemerintahan eksekutif. Jadi ini sesuatu yang perlu direspon secara serius dan tentunya mengambil langkah hukum. Pasbata sangat mengapresiasi karya selama 10 tahun Jokowi memerintah negara Republik Indonesia. Tentu ada plus minus pada masa pemerintahannya, tetapi selama 10 tahun ada banyak karya yang dikerjakan untuk kemaslahatan masyarakat bangsa Indonesia. Pasbata menyoroti bahwa ancaman Jokowi dibunuh dengan menggunakan dalil agama ini merupakan sesuatu yang disebut penistaan agama karena membawa-bawa agama atau keyakinan agama tertentu, dan pasti akan diproses secara serius oleh gerakan Pasbata. Memang sebenarnya agama menjadi kompas di dalam kehidupan kita sebagai manusia untuk menjadikan hidup kita menjadi lebih baik. Salah satunya adalah agar kita hidup mentaati setiap perintah Tuhan dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Hidup kita menjadi berdampak, hidup kita menjadi berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak tahu apakah mengancam untuk membunuh itu sesuatu yang sahih, diajarkan dalam sebuah keyakinan. Tentu kita meyakini semua agama mengajarkan tentang kebaikan, karena dasarnya adalah agama
atau keyakinan kita kepada Tuhan membawa hidup kita menjadi lebih baik. Ketika hidup kita menjadi lebih baik, tentu yang keluar dari hidup kita adalah buah-buah keadilan, kebaikan, dan juga keadilan. Kiranya semua proses hukum bisa berjalan dengan baik dan lancar dan memberikan efek jerah kepada orang-orang tertentu yang selalu mengait-ngaitkan dengan dalil-dalil agama. Jangan sampai dalil agama dipakai hanya untuk menutupi nafsu kebencian pribadi orang kepada orang lain, dan itu sesuatu yang tidak benar di mata agama.